Orang Fudosang sebelum gue pulang itu dia minta, ini penting ya, ini penting, satu poin penting bagi orang asing yang ingin menyewa rumah. Orang Fudosang atau orang agen perumahan ketika menyewakan rumah, baik itu ke orang asing maupun orang Jepang, mereka itu minta action. Minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan melanjutkan pembahasan yang di video sebelumnya ya teman-teman, yaitu tentang pindah rumah. Nah, setelah gue itu membahas tentang pindah kerja, sekarang gue akan membahas yaitu tentang pindah rumah. Bagaimana sih cara gue itu mengurus pindahan ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita bekerja di Jepang, tinggal di Jepang ya teman-teman, terserah mau menggunakan visa apapun, teman-teman itu boleh pindah rumah walaupun rumah tersebut sudah disediakan oleh perusahaan. Misalnya, teman-teman dengan visa Tokutegino atau magang misalnya seperti itu. Teman-teman sudah nggak betah dengan kelakuan monyet teman-teman seperti itu ya. Yang mana mereka itu berisik, piring nggak dicuci, kain numpuk, mesin cuci dipakai tetapi dia nggak ambil pakaiannya padahal kita mau cuci. Seperti itu ya, dia berisik, dia berkata kotor dan kasar segala macam. Pokoknya semua kelakuan monyet yang dilakukan oleh teman-teman itu yang membuat teman-teman nggak betah. Teman-teman bisa memilih untuk pindah rumah seperti itu, walaupun teman-teman dengan visa Gino Jisusei sekalipun. Nah, kenapa demikian? Kenapa gue bisa bilang Gino Jisusei juga bisa pindah apartemen? Nah, jadi ada satu pengalaman dari teman gue sendiri. Teman gue langsung, yang mana dia itu adalah menggunakan visa Gino Jisusei Sango, yang mana dia itu memilih untuk pindah rumah karena dia merasa ada beberapa hal yang membuat dia harus pisah dari rekan-rekan kerja dia seperti itu ya. Ya alasannya sebenarnya masuk akal sih karena dia sudah menikah dengan visa Gino Jisusei ya luar biasa ya. Dia dengan visa magang tapi bisa menikah. Nah, sebenarnya bisa-bisa aja sih, nggak ada masalah. Yang penting perusahaan mengizinkan seperti itu ya. Nah, jadi dia merasa dia tidak bisa lagi tinggal satu rumah dengan rekan kerjanya, jadi dia memutuskan untuk menyewa rumah sendiri seperti itu dengan visa magang, bisa. Nah, apalagi visa Tokutegino maupun Ichigo, Nigo, ataupun Gijinkoku yang lebih fleksibel ya teman-teman ya, bisa pindah rumah di Jepang. Kalau misal sekiranya teman-teman tidak cocok dengan rumah yang saat ini. Apakah itu alasannya adalah lingkungan rumah yang tidak nyaman, atau mungkin rumah teman-teman dekat kuburan, atau rumah teman-teman banyak kecoa, atau rumah teman-teman ada hantu, atau rumah teman-teman itu bekas orang meninggal, dan segala macam, yang mana itu tidak membuat teman-teman betah, atau rumah teman-teman sempit, teman-teman boleh pindah rumah seperti itu ya. Nah, tetapi untuk visa magang, teman-teman itu kalau mau pindah rumah harus diskusi dulu dengan orang kumiai. Seperti itu, nggak bisa pindah-pindah aja. Maupun Tokutegino Ichigo juga seperti itu. Harus diskusi dulu dengan TSK dan orang perusahaan. Walaupun orang perusahaan dan TSK tidak punya hak untuk membatasi teman-teman tinggal dimanapun. Seperti itu ya, tetapi harus tetap didiskusikan. Seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan beberapa orang yang tinggal di Jepang, rumah yang mereka tinggali itu adalah rumah yang disewakan oleh perusahaan atau asramanya perusahaan seperti itu ya. Jadi harus diskusi terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi di sini gue akan menjelaskan kepada teman-teman proses bagaimana gue pindah rumah ya teman-teman ya. Mulai dari bagaimana cara mencari rumah, cara menghubungi agen rumahnya, cara melakukan pembayaran sampai pindah rumah, itu akan gue jelaskan mulai step by step berdasarkan pengalaman gue sendiri. Karena ini akan sangat berguna sekali bagi teman-teman yang mungkin sekiranya tidak tahan dengan kelakuan rekan satu rumah teman-teman dan ingin pindah seperti itu ya. Itu problem yang sangat wajar sekali terjadi di Jepang, dan itu banyak. Mungkin bagi teman-teman yang merasa rekan kerjanya sangat tidak beradab sekali di rumah tersebut, itu nggak hanya teman-teman saja. Orang-orang lain di Jepang ini yang orang asingnya tinggal satu rumah dengan orang lain itu problemnya sama seperti itu, termasuk gue dulu ya. Nah, jadi di sini gue ingin coba jelaskan ya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, jadi ya sebelum teman-teman itu ingin pindah rumah atau nyari rumah, teman-teman itu gampang sekali ya untuk nyari rumah itu. Pertama, tanya dulu ke perusahaan atau kumiai di mana tempat teman-teman bekerja. Apakah nanti saat bekerja di Jepang itu disediakan rumah? Atau kalau sekiranya ingin pindah rumah, apakah perusahaan mau bantu cari rumah seperti itu ya? Itu adalah cara yang paling gampang. Kenapa? Karena kalau kita nyari sendiri kan ribet, apalagi kita orang asing kan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari agen perumahan seperti itu. Kalau sekiranya perusahaan bisa bantu nyariin rumah, apalagi nalangin biaya awal seperti itu ya, itu tentunya akan sangat terbantu sekali seperti itu. Nah, tetapi masalahnya
Rumah yang disediakan oleh perusahaan itu terbatas, hanya bisa digunakan sampai saat teman-teman itu masih berada di perusahaan tersebut. Kalau sekiranya teman-teman itu berhenti di perusahaan tersebut, mau nggak mau kan harus keluar dari rumah tersebut kan itu rumah perusahaan, rumah yang disediakan perusahaan, masih ngapain masih mau tinggal di sana, kan nggak tahu diri seperti itu. Jadi itu kelemahan rumah yang disediakan oleh perusahaan seperti itu. Begitu pula alasan gue di sini ketika gue ini memutuskan untuk pindah rumah, sebenarnya alasannya banyak sekali. Yang pertama yaitu adalah pindah kerja. Ketika gue pindah kerja, mau nggak mau kan harus keluar dari rumah yang disediakan perusahaan. Walaupun ayah juga masih tetap bekerja di perusahaan lama, masih mempunyai hak pakai di rumah yang lama, tetapi gue kan merasa nggak enak, padahal gue udah berhenti tetapi masih tinggal di rumah yang lama, kan nggak enak. Yang kedua adalah rumah tersebut menurut gue sudah terlalu sempit ya, sempit, jadi barang-barang itu udah sesak semua. Kita ada anak satu seperti itu kan, yang mana dia lari-lari sana sini tinggal di rumah sempit itu kan kasihan seperti itu, sehingga kita memutuskan untuk mencari rumah yang jauh lebih besar seperti itu ya. Nah, untuk informasi ya, ketika teman-teman mencari rumah di Jepang, tipe rumah itu ada seperti ini formatnya, nomor, LDK. Nah, tapi ini nggak selalunya ya, karena ada rumah itu seperti rumah gue yang lama itu ada yang rumah lama gue itu tipe formatnya itu 2DK ya teman-teman. Kalau sekarang rumah yang gue tinggali ini formatnya itu 2LDK. Nah, mari kita bedah dulu. Nah, 2 di sini, 2 di sini, ini beda-beda ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 seperti itu. Nah, jumlah dari angka tersebut yaitu adalah jumlah kamarnya. Misalnya 2LDK. Kayak rumah gue ini 2LDK. Artinya 2 kamar. L tersebut adalah living atau ruang tamu, ruang keluarga. D di sini adalah dining atau ruang makan. Dan K adalah kitchen, jadi 2LDK. 2 kamar, 1 living, dining, dan kitchen. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman mencari melihat rumah-rumah lain, ada yang bikin 1DK, 1LDK, 3DK, 3LDK. Atau ada juga yang SLDK seperti itu. Gue lupa S-nya itu singkatannya apa, tetapi S itu ada semacam storage, entah apalah itu, yang bisa digunakan untuk menyimpan barang atau tempat bekerja atau apapun itu ya. Tapi jarang yang ada S-nya itu seperti itu. Nah, jadi kalau orang-orang yang tinggal di Jepang yang hitorigurashi, tinggal sendiri, umumnya mereka tinggal di 1K atau one room seperti itu ya, atau 1LK seperti itu ada juga. Nah, apa itu 1K? 1K yaitu cuma rumah petak aja. Misalnya ini rumah nih kotak seperti ini. Nah kan di sini teman-teman tidur, terus K-nya kitchen. Jadi satu kamar itu sama dapurnya seperti itu. Ada juga 1LK. Jadi ada ruang tamunya. Jadi barangkali kalau sekiranya mengundang tamu seperti itu ya. Kalau tinggal sendiri barangkali. Terus ada juga one room. Nah, kalau one room ya emang satu room aja. Kamar mandi, room seperti itu. Nggak ada dapur seperti itu. Ada ya rumah seperti itu. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan kebutuhan dengan diri teman-teman sendiri. Mau rumah yang tipe seperti apa. Seperti itu ya. Kalau misalnya tinggalnya mau bareng-bareng sama keluarga, ya pilihlah sesuai dengan tipe rumah yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau gue itu memutuskan untuk mencari rumah yang 2LDK. 2 kamar, 1 living, dining, sama kitchen. Sehingga nanti di living ini anak-anak bisa main. Anak sih, cuma 1 kan. Baru 1 kan. Nah, ya seperti itulah dengan berbagai pertimbangan lah ya. Kita mencari rumah tentunya semakin besar skalanya, juga semakin mahal lah rumahnya seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue itu mencari rumah itu menggunakan aplikasi. Di Jepang ini banyak sekali ya aplikasi untuk pencarian rumah. Misalnya yang paling umum yang sering digunakan oleh teman-teman Gaikokujin yaitu adalah Homes ya teman-teman ya. Yang kedua itu bisa pakai Sumo atau Home, gue juga pakai itu ya. Terus juga Mikuni gue pakai, yang lain-lain juga ada lah. Pokoknya banyak lah gue pakai aplikasi untuk pencarian rumah seperti itu. Kenapa? Walaupun ya teman-teman ya, walaupun banyak aplikasi pencarian rumah, misalnya di aplikasi Home sama aplikasi Sumo, teman-teman menemukan satu rumah yang sama di 2 aplikasi, itu harganya sama seperti itu ya. Cuma bedanya kadang memang ada di rumah A nggak ada di aplikasi Home, tetapi di Sumo ada seperti itu. Kadang di beberapa aplikasi dia nggak ada rumah yang kita cari seperti itu ya. Pilihannya sedikit ada, tapi kalau harga masih sama ya. Jadi gue makainya itu kalau nggak salah atau Home kalau nggak salah gue pakai ya. Misalnya itu AT ya, ya. Jadi kalau orang Jepang kan bacanya Ato seperti itu ya, atau Home seperti biasa. Nah, gue nyari di sana. Nah, waktu gue cari-cari, tentunya kita mencari sesuai kebutuhan. Gue nyarinya 2LDK, berapa budgetnya, maksimal 8 mang misalnya seperti itu kan, atau 8 juta seperti itu.
Nah, jadi kan kita sesuaikan mau daerah mana seperti itu. Kadang kan setiap rumah itu beda daerah, beda harga, beda tipe, beda harga seperti itu. Kalau di Kokura Kitaku ya teman, gue kan tinggal di Kokura Kitaku nih. Kapan-kapan main ya. Di Kokura Kitaku nih, kalau rumah yang 2DK aja itu ada yang 6 mang, 5 mang seperti itu. Yang 2LDK ada yang sampai 9 mang. Oh ya, kita pakainya satuan rupiah aja ya. Karena banyak yang komplain. Gue bilang mang apaan sih bang? Katanya gitu ya. Kita pakai juta aja. Kita bulatin aja. Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Ada yang 2LDK, ada yang 8 juta, 9 juta. Bahkan yang rumah sana itu yang 2LDK aja itu 18 juta. Seperti itu, mau dibayar pakai apa kan? Ya, pokoknya gitulah ya. Banyak tipenya, tergantung tipe, tergantung di mana tempat tinggal. Ada juga rumah tapak ya di sekitar 15 menit atau 20 menit lah kita naik kereta api, itu rumah tapak 3 kamar, living dining kitchennya ada, tapak ya bukan apartemen ya, itu ada yang harganya cuma 3 juta, 4 juta ya, tetapi tentunya itu akan kita pertimbangkan lagi dari jarak kita bekerja, dari rumah ke tempat bekerja, transportasi dan segala macam. Kalau misalnya transportasi nggak ditanggung perusahaan kan dihitung lagi. Misalnya 300 pulang pergi 10 hari udah 3.000. Satu bulan kan udah berapa tuh? Udah hampir udah satu mangan seperti itu kan, udah 1 jutaan seperti itu kan, mahal juga. Akhirnya kan rumah yang murah tadi ketutupan sama malah mahal harganya sama biaya transportasi seperti itu. Ya udah mending cari rumah yang mahal tetapi dekat kota, dekat tempat kerja seperti itu ya kan. Kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk bangun lebih awal, untuk siap-siap untuk menunggu transportasi. Itu sih pemikiran gue ya teman-teman ya. Karena rumah gue yang sekarang itu kalau jalan kaki dari tempat kerja itu sekitar 15 menit seperti itu ya. Lumayan lah jalan kaki 15 menit. Jadi bangunnya paling 1 jam sebelum berangkat kerja udah bisa seperti itu ya. Nah, setelah gue mencari aplikasi di @home ya teman-teman ya. Itu kan gue kasih tanda dulu, di kiri naruh dulu, dikasih bintang kan, favorit lah kayak gitu kan. Nah, setelah itu udah nemu rumah-rumah yang dengan harga yang bisa dibilang masuk akal, terus juga lokasi yang oke. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi atau pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran teman-teman bisa lewat aplikasi aja, Shinsei misalnya kan, apply seperti itu. Nanti di situ teman-teman akan diminta untuk mengisikan nama dan nomor HP. Lalu nanti di situ juga diminta jam yang tersedia, waktu yang tersedia. Tujuannya apa? Yaitu adalah agar teman-teman itu bisa pergi melihat rumah tersebut. Karena kan kita harus Kengaku dulu, melihat rumah. Oh, ternyata seperti ini ya rumah yang akan kita tinggali, seperti itu. Jadi waktu itu gue memilih 2 rumah, 2DK sama 2LDK ya. Yang 2DK waktu itu harganya cuma 4 juta. 4 juta dengan biaya kanri itu 4,5 juta lah. 2LDK itu biayanya ada dibulatin sekitar 7 juta, lumayan mahal ya. Jadi waktu itu gue pilih 2 itu. Nah, setelah gue apply, besoknya atau di hari yang sama, gue lupa, gue ditelepon sama agen perumahan. Dia nanya, nama gue ini, iya, mau nyari rumah yang nama rumahnya ini ya, kan nama bangunan ada tuh. Iya, sama ini juga ya? Iya, sama itu juga, gue bilang gitu kan. Bisa nggak datang ke kantor kami untuk melihat rumahnya terlebih dahulu seperti itu? Kapan bisa datang? Dibilang gitu kan. Nah, setelah dijelasin, ya kita datangnya minggu depan pas gue libur, gue bilang gitu kan. Kita datangnya minggu depan pas gue libur, nanti jam-jam segini ya. Oh, nanti itu sudah disesuaikan jadwal Yoyaku kita atau reservasi kita sama orang agen perumahan seperti itu ya. Nah, setelah gue datang ke situ, dia udah menyediakan meja karena kan kita sudah reservasi nih untuk jam segini, kita mau diskusi membahas masalah rumah yang akan kita sewa seperti itu ya. Jadi gue datang, dan pas gue datang itu dokumen-dokumen tentang rumah yang akan gue sewa itu sudah disediakan, disiapkan di atas meja seperti itu kan, dilihat. Nah, dijelaskan, oh ini rumah yang mau kamu sewa kan, yang ini sama ini kan, mau pilih yang mana katanya kan. Ya belum tahu, bilang gitu kan, mau dicek dulu. Oh ya udah, ini dijelasin dulu kan, ini biayanya segini loh, biaya bulanannya segini, dan ini, terus ini biaya sebulanannya ini, mau oke, nggak masalah. Oh ya, nggak masalah. Nanti kan setelah dia bilang, kita bilang oke kan, diteleponnya si pemilik rumah, si pemilik bangunan itu. Karena kan si agen perumahan ini mereka cuma jasa untuk perantara, jasa perantara. Sama kayak TSK tadi. Kalau TSK itu jasa perantara antara perusahaan dengan karyawan, agen perumahan ini jasa antara perantara pemilik bangunan sama orang yang akan nyewa, seperti itu ya. Diteleponnya, ini ada orang asing katanya, dia pasti banyak sering nyebut ada Gaekokujin mau nyewa rumah, ada Gaekokujin nyewa rumah. Ya mau gimana lagi seperti itu. Kita harus siap dengan hal yang seperti itu karena ada beberapa orang
pemilik rumah mereka nggak mau menyewakan pada Gaekokujin seperti itu. Biasanya ini ada Gaekokujin mau nyewa rumah ini bisa. Oh ya ya bisa. Nanti pas dibilang bisa kan, oh ya ini nggak masalah Gaekokujin, oke katanya seperti itu. Kadang ada juga kan gue nanya rumah, ini gimana rumahnya? Ya tunggu ya, ditelepon orang rumahnya kan, yang pemilik bangunan. Ini ada Gaekokujin mau nyewa rumah. Oke, terus ditutup kan, ternyata Gaekokujin nggak diterima di sana. Ada ya teman-temannya. Jadi teman-teman harus siapkan saja telinga teman-teman mendengar Gaekokujin seperti itu. Ya kalau gue sih mah dodemoi lah, nggak masalah seperti itu kan. Kadang ada sebagian orang yang dia itu nggak suka disebut Gaekokujin kayak gitu kan. Ada, ya beda-beda lah. Nah setelah itu 2 rumah yang gue tentukan tadi oke, seperti itu ya. Lalu diajak pergi ke Kengaku melihat-lihat rumah. Ya teman-teman ya, rumah yang dikunjungi pertama yaitu adalah rumah 2DK, 2 kamar, 1 dinding sama kitchen tanpa living. Desainnya bagus, lebih bagus daripada rumah gue yang lama, tetapi sempit ya teman-teman ya, langit-langitnya juga rendah seperti itu. Jadi ayah kurang suka seperti itu, skip lah, nggak mau rumah kayak gini, juga jelek bangunannya seperti itu kan. Udah purui banget, tua banget seperti itu. Lanjut ke rumah kedua, rumah ini. Rumah ini pas kita masuk, wow besar ya, pemandangannya juga bagus karena pemandangannya di sini di pintu depan itu ada sungai sama taman. Tamannya taman yang sering digunakan untuk acara festival event di Katsuyama Koen ya. Terus juga beranda balkonnya besar seperti itu ya teman-teman, jadi enak seperti itu. Kamarnya bagus, tatanannya bagus seperti itu ya, jadi nggak ada masalah lah seperti itu. Oh ya ini bagus ya rumahnya. Terus setelah kita selesai ke Gaku, kita balik lagi ke kantor agen perumahan tadi, ditanya gimana rumahnya. Oh ya kita nggak mau rumah yang 2LDK yang sempit tadi, skip. Oh ya jadi maunya rumah ini ya. Ya belum tahu juga sih, kita mikir dulu kan, kita bilang gitu, kita nggak mau langsung pick seperti itu ya, karena orang agen perumahan dia kan dagang ya teman-teman ya. Jadi ketika dia dagang itu, dia pasti kita mau cepat-cepat ngepick rumah ini seperti itu kan. Jadi rumah ini terjual, dia berhasil ngejual rumah, dia dapat insentif kan, maunya seperti itu kan. Udah pikir dulu lah seperti itu. Oh iya ya udah pikir aja dulu. Atau ada mau cari rumah lain dibilang gitu kan. Ya kalau kami mencari rumah yang 2LDK di Kokura Kitaku yang harganya nggak sampai 8 mang, gue bilang gitu kan. 8 juta. Oh ya, kita cari dulu ya. Akhirnya dia menemukan, dicari rumah, cari rumah. Akhirnya menemukan beberapa rumah yang direkomendasikan. Jadi di print out lagi kan. Ini loh denah rumahnya kayak gini. Seperti itu kan. Setelah kita melihat lokasinya, ternyata kurang oke, sama biayanya juga kurang oke. Ya udahlah, nanti kita pikir dulu ya. Kita keep dulu rumah yang ini, gue bilang gitu kan. Jadi kita bawa print out rumahnya, denah rumah dan segala macam. Pulang seperti itu kan. Terus, oh ya sebelum pulang, kita sebelum pulang ya, kan kita udah keep nih rumah yang ini. Jadi dia jelasin soal biaya-biayanya, ya, biaya bulanannya segini loh, biaya kanrinya segini loh, terus biaya ini, biaya buka kunci dan segala macam segini loh, gitu loh. Totalnya itu ada 42 juta. Mahal sekali teman-teman, mahal. Gue mikir kan, waduh 40 juta mending cari rumah lain deh, gue mikir gitu kan. Udahlah, nanti lah gue bilang gitu kan. Kita pikir dulu ya seperti itu kan. Nanti sebelum pulang kita disuruh ngisi form dulu. Isi form nama kita, alamat, tempat kerja, segala macam lah. Pokoknya data-data kita lagi isi seperti itu ya. Nanti kalau oke telepon lagi ya, seperti itu dibilang kan. Oke gitu kan. Sebelum pulang gue tanya lagi, ini yang 40 juta nggak bisa kurang lagi nih, gue bilang gitu kan. Jadi dihitungnya kan ada beberapa biaya-biaya perbaikan yang di skip seperti itu, kayak coating anti serangga dan segala macam di skip gitu kan. Jadi dari 42 dikurangi jadi 37 juta. Ya kurang lah, lumayan ya teman-temannya, 5 juta kurangnya. 30 juta. Oke, kita pikirin lagi ya. Terus gue pulang. Di rumah gue diskusi sama ya, ini rumah gimana, ini mahal sekali loh, uang awal 37 juta ini berat loh gitu kan. Ya kalau uangnya ada, tapi kan nggak mungkin kita keluarkan itu untuk uang hilang loh, itu uang awal loh seperti itu. Ini nggak kembali loh, udah dijelasin sama agen perumahannya seperti itu. Ini uang nggak kembali loh, ini uang awal, biaya perawatan, utilitas segala macamnya itu 30 juta. Ya udah, sembari itu kita cari-cari rumah dulu lah seperti itu kan. Sambil nyari-nyari rumah, ternyata memang tidak ditemukan rumah yang cocok. Adapun rumah yang cocok, biayanya yang nggak cocok ya teman-teman ya. Jadi besoknya gue telepon lagi orang orang Fudosang ya kan.
Orang Fudosang sebelum gue pulang itu dia minta, ini penting ya, ini penting, satu poin penting bagi orang asing yang ingin menyewa rumah. Orang Fudosang atau orang agen perumahan ketika menyewakan rumah, baik itu ke orang asing maupun orang Jepang, mereka itu minta hoshonin ya teman-teman ya, ini penting. Hoshonin ini adalah penjamin, yang mana orang ini akan menjamin kita akan apa yang akan terjadi, semua yang sekarang terjadi. Misalnya seperti ini, di Indonesia ada yang namanya penjamin kan, sama di Jepang juga ada yang namanya penjamin. Di Indonesia penjamin itu hanya formalitas ya teman-teman, dijamin, diketahui oleh ini, orangnya ini yang menjamin ini, hubungannya ini. Cuma itu, sebatas itu aja. Di Jepang penjamin itu tanggung jawabnya besar. Jadi gini, misal teman-teman menyewa rumah, teman-teman menggunakan penjamin, misalnya teman satu rekan kerja, misal seperti itu ya, rekan kerja yang akan menjadi penjamin. Orang rekan kerja teman-teman itu tanggung jawabnya besar. Kalau sekiranya teman-teman itu kabur dari rumah tersebut, rumah udah nunggak 3 bulan, misalnya seperti itu ya, yang ditagih itu penjaminnya. Jadi orang Jepang yang jadi penjamin ini akan ditagih 3 bulan biaya rumah, enggak lah 3 bulan ini 15 juta. Dan si penjamin inilah yang harus membayar, karena dia sudah menjaminkan dirinya untuk orang ini, untuk orang asing ini. Maka dari itu orang Jepang tidak mau jadi penjamin, walaupun sudah dekat pun, sudah kenal lama pun, mereka tidak akan mau menjadi penjamin seperti itu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk rumah saja ya. Misal teman-teman punya teman, rekan di Jepang, sama-sama orang Indonesia, mereka butuh penjamin karena dia mau minjam uang atau mau beli HP. Di Indonesia penjamin itu formalitas. Di Jepang kalau misalnya teman-teman menjadi penjamin atas orang lain, kalau misalnya dia minjam uang ke orang lain, dia maling atau dia merusak properti, si penjamin itu harus mengganti kerusakan itu, harus membayar uang yang dipinjamnya itu, harus mengambil barang, membayar uang yang barang yang dicurinya itu. Misalnya dia nyuri maling sepeda misalnya seperti itu kan, ternyata sepedanya harga 30 juta. Teman-teman sebagai penjamin harus bayarin sepeda itu. Karena penjamin tadi. Jadi di Jepang mau jadi penjamin itu harus hati-hati ya teman-teman ya. Makanya orang Jepang pun nggak mau jadi penjamin seperti itu. Karena beresiko. Apalagi orang asing, dia bisa aja sewaktu-waktu pulang ke negara dia nggak balik seperti itu kan. Dengan meninggalkan hutang atau masalah yang banyak seperti itu ya. Yang menanggung si penjamin seperti itu. Nah jadi gue di situ kesulitan masalah penjamin ya. Siapa sih yang mau bisa dijadiin penjamin? Kita orang asing loh. Nggak ada orang yang bisa jadi penjamin kita seperti itu. Ya udah, pas gue di rumah, gue diskusi sama ayah. Satu, masalah kita masalah biaya. Biaya yang harus dibayarkan 30 juta untuk buka kunci. Yang kedua, kita nggak punya penjamin. Siapa yang harus kita jadikan penjamin? Nggak mungkin kan kita mencomot nama orang untuk menjadi penjamin tanpa persetujuan mereka juga nggak bisa. Karena di situ dia minta alamat juga, alamat sama nomor HP si penjamin. Seperti itu kan sulit ya teman-teman ya. Jadi, ya udah mungkin ini sulit karena penjamin nggak ada. Seperti itu kan. Gue telepon orang Fudosangnya tadi, orang agen real estate tadi. Sumimasen, ini masalah rumah kita mau diskusi dulu, gue bilang gitu kan. Ini untuk biaya 30 juta kita nggak sanggup bayar, 37 juta nggak sanggup bayar, ini mahal sekali. Oh gitu, ya udah sebentar ya kita hitung ulang katanya. Dihitung nih biaya gitu kan. Hitung, tunggu sebentar ya katanya kan. Nunggu 1 menit, 2 menitan, dia udah selesai ngitung. Oh, kami udah selesaikan penyesuaian biayanya, nggak jadi 37, kita kasih 32 saja seperti itu. Udah kurang 10 juta dari 42 jadi 37, dari 37 kurang 32. Wow, 10 juta banyak loh kurangnya itu loh, gue bilang gitu kan. Ini udah nggak bisa kurang lagi kan, gue coba barangkali kan, mau bisa dikurangin barangkali. Oh enggak, ini udah harga final, udah nggak bisa, udah mentok di 32, nggak bisa kurang lagi seperti itu. Oh ya udah, kita keep 32, gue bilang gitu kan. Sambil nelpon nih. Terus ini ada satu lagi nih masalah, gue bilang. Gue nggak jumpa hoshonin, gue nggak punya penjamin. Kita gaikokujin, kita orang asing nggak punya penjamin. Mau cari kemana pun nggak nemu nih orang penjamin. Oh ya udah nggak apa-apa, biar kami urus katanya gitu. Wow, seperti itu ya. Karena dia orang jualan, dia berdagang rumah seperti itu ya. Jadi dia akan melakukan apapun untuk bisa rumah ini terjual seperti itu kan, demi insentif seperti itu. Oke. Nanti ya kami carikan penjamin, nanti sambil kami sediakan kontrak, nanti ketika kontrak selesai kami telepon lagi. Sekitar seminggu atau 10 hari berlalu dia nelpon. Sumimasen kan dibilang gitu kan, dia kan manggil gue Ananda seperti itu kan, kontrak udah jadi, bisa datang ke Mise katanya, bisa datang ke toko katanya. Oh ya nanti minggu depan gue datang karena gue kan nunggu libur dulu seperti itu. Pas kontrak datang dia jelaskan seperti itu kan, total biayanya setelah negosiasi segini loh, totalnya kan 32, iya kan.
Terus kamu nggak punya Hoshonin kan, nggak punya penjamin kan? Iya. Jadi kami carikan Hoshonin Gaisha, Hoshonin Gaisha ya. Jadi Gaisha penjamin seperti itu. Nah, Gaisha penjamin ini sebenarnya sering digunakan oleh orang asing ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau bikin usaha, bikin restoran. Orang asing nggak bisa bikin usaha sana mama seperti itu, syaratnya banyak seperti itu, terlebih ada penjamin. Ya, biasanya orang asing akan mencari penjamin seperti itu ya, dengan perusahaan penjamin. Ada perusahaan-perusahaan penjamin seperti itu yang menyediakan jasa jaminan seperti itu ya. Nah, jadi ditambah dengan jasa penjamin, total uang awal yang harus gue bayar itu adalah 33 juta. Oke, nggak masalah lah tambah 1 mang gitu kan, karena kan itu cuma bayarnya sekali aja seperti itu. Oke. Terus ini kontrak udah selesai, dibaca-baca aja dulu katanya kan. Besok datang lagi bawa hangko, bawa ingkang katanya. Nanti kita isi sama-sama. Oke, gue bawa pulang kontraknya, gue baca dulu. Oh, no problem lah kontrak. Oke, gitu kan. Kontrak dirangkap 2, ada 10 apa ya? 10 rangkap gitu lah. 10 rangkap isinya beda-beda tapi 2 gitu kan. Satu buat si orang perusahaan, satu buat kita seperti itu. Nah, jadi gue baca-baca nggak ada problem, ya udah kita besok kita bawa lagi kan. Nanti pas kita datang itu, oke, udah aman kontraknya nggak masalah. Iya, silakan tulis nama, dicap di sini. Jadi dibantu semuanya. Karena kita orang asing kan, jadi dibantu semua seperti itu. Karena dia balik lagi dia jualan seperti itu. Dia jualan barang, jadi dia kalau bisa mungkin dia harus jual, mau ke orang asing, mau ke orang Jepang, mau orang apapun, yang penting dia penjualan mereka ada seperti itu kan. Jadi diusahain semuanya. Nah, sampai ke penjelasan, yaitu adalah penjelasan untuk tentang pembayaran rumah. Mau pembayarannya seperti apa? Pembayarannya mau kombini atau transfer bank atau debit seperti itu. Ya udah, gue debit aja karena kan langsung tarik dari kartu. Nah, untuk biaya pembayaran rumah, total rumah itu awalnya biaya pokok rumah itu per bulannya adalah 6.200.000 ditambah biaya kanri 500.000 jadi 6.700.000 ditambah biaya apalagi tuh, biaya Hoshonin sebulan itu 1.000-an, jadi sekitar 6.700.000 sekian lah pokoknya gitu ya. Gue bayar sebulan untuk rumah aja gitu loh, di luar utilitas seperti itu ya. Terus selanjutnya dia menjelaskan gas yang dipakai, air yang dipakai, seperti itu, fasilitas yang boleh dan tidak boleh seperti itu. Kalau di sini AC bukan disediakan ya, instalasi AC cuma 1 situ, di kamar nggak bisa pasang AC, jadi kita pakai AC portable. Terus nggak boleh bawa hewan dan segala macam ya. Pokoknya adalah aturan-aturannya dijelaskan seperti itu. Terus tentang pembayarannya gimana, nanti urus pembayarannya ya, daftarkan kartu debit kamu ya dan lain-lain seperti itu. Sehingga ketika kontrak itu sudah selesai, gue udah tulis-tulis nama dan segala macam, terakhir itu masuk ke pembayaran. Nah, pembayaran itu harus dibayar tunai ya teman-teman. Jadi 33 juta itu bayar langsung waktu itu. Waktu itu bayar pakai kartunya ayah ya. Nah, waktu itu baru bayar itu ya sedikit menangis lah, karena kan besar ya teman-teman ya. Tetapi kita memang memutuskan untuk mencari rumah yang tidak disediakan oleh perusahaan seperti itu. Kenapa demikian? Kalau sekiranya perusahaan yang mencarikan rumah, kalau sekiranya gue pindah atau berhenti dari perusahaan tersebut, mau nggak mau kan harus berhenti, harus cari rumah baru lagi seperti itu kan. Mending kita cari rumah sewa pribadi, sewa sendiri. Kalau misalnya mau berhenti dari perusahaan pun nggak masalah, kita masih tetap tinggal di sini gitu kan. Kadang kan kita kalau tinggal di rumah itu udah setel sini, udah setel sana, udah nyaman dengan dengan desainnya seperti itu kan. Kadang kan pindah ini ribet, selain mengempak-pak barang lagi juga barang-barang yang kecil-kecil, yang komakai-komakai itu kan harus dibereskan lagi, harus dibuang lagi semua sampah, kan ribet seperti itu. Jadi kalau bisa ya, di Jepang ini sewa rumah sendiri seperti itu atas nama kita. Jadi nggak susah kalau misalnya harus keluar, kalau mau pindah rumah atau mau apa nggak susah, mau pindah perusahaan nggak susah seperti itu ya. Nah, jadi gue di situ sampai di sana itu udah selesai dalam kontrak rumah. Selanjutnya adalah si Fudosang itu di beberapa hari berikutnya itu menanyakan masalah instalasi. Kapan mau instalasi gas? Kapan mau pakai air? Soalnya kan gue waktu itu masuknya rencana bulan 10, tanggal 1. Waktu itu kan gue ngurusnya bulan 9. Ya gue makainya itu bulan 10. Oh ya, jadi air dan gas baru bisa dipakai bulan 10 awal ya. Iya. Terus mau pasang wifi nggak? Oh nggak, gue nggak mau pasang wifi. Gue udah punya wifi, bilang gitu kan. Terus mau masang dispenser air nggak? Kan ini dispensernya bisa
dipakai untuk apapun loh, airnya juga bagus dan bersih. Pokoknya dia sekalian jualan seperti itu. Gue nggak mau dispenser. Tetapi dia masih ngeyel ya teman-teman, dia ngeyel masalah WiFi kalau bisa pasang ini bagus loh, ini cepat loh koneksinya loh, ini kamu nggak perlu apa-apa lagi, WiFi udah disediakan seperti itu, tinggal bayar segini aja, bayar katanya seperti itu loh. Terus nanti dispenser kamu bisa lo bikin miso sirup, bisa minum, bisa mandi, cuci air, cuci muka pakai air ini loh seperti itu, tinggal bayar segini aja, bayar lagi gitu kan. Gue nggak butuh, gue bilang gitu kan. Dia ngeyel teman-teman, 4-5 kali dia ngeyel, Sitsukoi ya gitu ya, Sitsukoi banget gitu loh. Orang Jepang ini gue nggak butuh, gue bilang gitu kan. Gue dispenser nggak butuh, WiFi nggak butuh, gue kerja dua-duanya, istri gue kerja, anak itu di penitipan, nggak ada orang di rumah mau pakai air, mau pakai dispenser nggak ada, gue bilang gitu kan. WiFi juga nggak pakai, gue bilang. Gue juga punya itu pocket WiFi, nggak perlu, gue bilang gitu. Udah, setelah kengeyelan itu akhirnya dia baru ngerti. Oh ya nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa hubungi kami lagi ya, seperti itu. Oke, habis. Pas gue nelpon itu, gue sedang di Niukang, gue sedang di imigrasi, sedang ngurus dokumen waktu itu. Terus nggak beberapa lama besoknya datang lagi telepon dari agen jasa pindahan. Oh ini Ananda Sang ya, mau pindah dari Senbamachi ke Bashaku ya. Oh iya, ya mau pindah. Mau perlu jasa pindahan? Nggak perlu jasa pindahan. Rumah gue dekat 5 menit jalan kaki, gue pindah sendiri, gue bilang gitu kan. Ya ada ya masa-masa teman-teman itu jangan hai-hai aja seperti itu. Tetapi teman-teman juga harus menolak tawaran-tawaran yang mungkin ditawarkan promosi-promosi. Kalau tidak, teman-teman nanti kena biayanya lumayan seperti itu. Jadi di sini yang paling penting itu ada 2. Satu adalah kemampuan bahasa Jepang, yang kedua itu adalah nomor HP. Karena teman-teman itu akan banyak sekali dihubungi sama agen-agen atau apapun, atau jasa apapun itu yang berhubungan dengan perpindahan teman-teman gitu ya. Nggak hanya pindah rumah aja, pindah kerja dan segala macam, itu nomor HP perlu, kemampuan bahasa Jepang perlu. Terus nanti setelah pindah, ngurus lagi ke Shakusho, pindah alamat, ngurus lagi ke bank, pindah alamat, tukar alamat, dan segala macam. Pokoknya 1,5 bulan gue itu sibuk banget seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi mungkin lebih kurang seperti itu sih masalah tentang cerita gue pindah rumah ya teman-teman ya. Memang agak cukup panjang, cukup rumit seperti itu. Tetapi kalau sekiranya dijalankan satu persatu gitu ya, gue kan mikir waktu itu kan, ribet banget, udah pindah kerja, harus ke Osaka, pindah rumah, anak harus masuk Ehokuen, gue rencana mau pulang dulu. Waktu itu ada rencana mau pulang ke Indonesia sebentar kan, sembari nunggu Zairukar kan, tapi nggak jadi. Pokoknya semuanya itu bikin gue itu agak pusing gitu kan, moya-moya, banyak beban pikiran, sepertinya gimana ya harusnya seperti itu. Ini semuanya belum selesai, ya udah kita coba selesaikan satu-satu dulu, gue berdamai pada diri gue sendiri gitu kan. Kalau kita pikirkan juga kita nggak akan dapat solusi, mending kita jalani aja, gue pikir gitu kan. Ya udah kita selesaikan visa, kita selesaikan mencari pekerjaan, wawancara, kita selesaikan Zairukar yang baru, kita selesaikan rumah satu-satu, kita selesaikan seperti itu ya. Akhirnya sedikit demi sedikit masalah itu terpecahkan satu persatu, sehingga di sekarang pun gue udah nggak moya-moya lagi seperti itu ya. Moya-moya itu apa ya? Moya itu kayak gini loh. Nah kayak gitu, moya-moya gitu. Nah jadi akhirnya di 1,5 bulan itu pindahan rumah sama pindah kerja itu selesai ya teman-teman ya, dan tinggal menyesuaikan diri saja seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu sih mungkin ya pengalaman gue masalah pindah rumah ya. Bagi teman-teman yang belum nonton pengalaman gue tentang pindah kerja, silahkan cek di sini ya. Itu sangat berguna sekali menurut gue, ini sangat jadi referensi sekali, penting seperti itu ya. Nah jadi teman-teman itu bisa dapat referensi baru dari video-video yang sudah gue bikin itu ya teman-teman ya, karena ini menyangkut bagi teman-teman yang mungkin sekiranya ingin tinggal lama di Jepang, apalagi mandiri seperti itu tanpa ketergantungan dengan pihak-pihak manapun seperti itu ya. Nah jadi ini menurut gue akan sangat berguna sekali. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.